Termasuk soal akun Fufu Fafa yang diduga milik Gibran, yang pertama kali diangkat ialah ketika akun itu menghina Prabowo. Padahal bisa saja kan yang diangkat isu yang lain karena banyak juga hal-hal nyeleneh yang Oh dibuat iya, akun iya. Fufu Fafa ini. Kenapa saat Gibran diserang dengan akun Fufu Fafa yang isinya jelek-jelekin Prabowo, kok Prabowo ndablek, seakan-akan Prabowo bilang, emang gue pikirin gitu kan. Bahwa mereka berhadapan dengan seorang Prabowo yang rasa nasionalismenya begitu tinggi, yang hubungannya begitu dekat dengan Pak Jokowi. Gitu. Sebenarnya kalau Pak Mahfud mau berkaca sedikit saja ke belakang, ya malu sendiri harusnya, karena Pak Mahfud kan baru saja setahun yang lalu tidak di kabinet Pak Jokowi. Terus waktu Anda di sana kerjanya apa? Gitu. Mereka salah mengukur kebesaran jiwa kenegarawanannya Pak Prabowo. Mereka salah mengukur levelnya Pak Prabowo. Halo teman-teman perspektifku. Waduh, gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya nih teman-teman, kalau barengan sama aku di sini, aku mau ngajakin kalian nih untuk mencari info-info menarik apa ya hari ini yang cocok banget buat dikulik. Dan seperti biasanya juga tidak usah terlalu banyak babi buyu. Langsung aja kita tonton videonya. Ternyata inilah tujuannya pihak-pihak yang pengen Jokowi dan Prabowo pecah. Waduh, apalagi ini bang? Kita lihat kan isu yang rame belakangan ini adalah renggangnya hubungan Jokowi sama Prabowo. Hal ini muncul sebenarnya udah dari beberapa waktu lalu, di mana pihak-pihak yang biasa mengkritik pemerintah mulai bicara soal perpecahan Jokowi dan Prabowo. Kalau Prabowonya sendiri kan berkali-kali udah bilang kalau hubungan dia sama Jokowi baik-baik saja. Tapi kalau kita lihat isu yang rame dalam kurun waktu menjelang akhir jabatan presiden ini, ya terus mengarah ke upaya menjauhkan Prabowo dari Jokowi. Termasuk soal akun Fufu Fafa yang diduga milik Gibran, yang pertama kali diangkat ialah ketika akun itu menghina Prabowo. Padahal bisa saja kan yang diangkat isu yang lain karena banyak juga hal-hal nyeleneh yang dibuat akun Fufu Fafa ini. Kita bukan bahas soal akunnya, tapi isu ini seperti terus-menerus digoreng oleh pihak tertentu, bahkan sampai detik ini. Terus siapa yang buat ini semua? Ya kita tahu kan yang menyuarakan ini sebenarnya orangnya itu saja. Dan kita tahu mereka adalah pendukung militan Prabowo di 2019. Nah, dugaan Mimin sih mereka ini sebenarnya mau merapat ke Prabowo tapi terganjal sama Jokowi. Jadi sebisa mungkin mereka ingin menghilangkan unsur Jokowi dari pemerintahan Prabowo ke depan. Soalnya kalau ngelihat partai-partai di Kim juga yang afiliasinya kuat ke Jokowi cuman PSI. Kalau yang lain kita lihat sangat fleksibel. Jadi ya unsur Jokowi di pemerintahan Prabowo ya praktis tinggal Gibran saja. Soalnya PSI nggak terlalu punya power juga. Makanya nafsu banget kan orang-orang ini buat terus-menerus nyerang Gibran. Karena memang tujuan mereka adalah bisa masuk ke Prabowo. Dan mungkin pengen CLBK juga karena dulu pernah jadi pendukung militannya. Oh begitu ya. Kalau menurut kalian gimana nih? Oh, bentar-bentar. Menarik nih. Fufu Fafa ini kan emang lagi rame ya, lagi dibahas, orang-orang lagi panas banget karena penasaran apakah benar sih ini punyanya Mas Gibran atau bukan gitu. Tapi ya orang-orang yang sakit hati pastinya percaya banget nih kalau fix ini punyanya Mas Gibran gitu. Tapi ya kan kita nggak ada datanya valid gitu loh, apakah ini punya Mas Gibran atau bukan kayak gitu. Nah, di tengah-tengah adanya isu-isu terakhir ini yang lagi kita dengarkan, yang lagi panas-panasnya ini, memang ada hal yang menurut orang-orang, dari analisa orang-orang, isu-isu ini tuh sepertinya ada tujuannya untuk memecah belah antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Nah, kemudian yang menarik adalah di balik keramainya Fufu Fafa ini, kenapa hal yang pertama kali diramaikan di publis ya itu soal penghinaan akun ini kepada Pak Prabowo. Padahal selain soal pembahasan Pak Prabowo, akun ini kan banyak membahas soal hal lain juga. Menarik nih. Iya ya. Iya juga loh, padahal selain itu juga ya yang bikin apa namanya? Tanda tanya besar adalah ini kan akun udah lama, postingan juga udah lama gitu. Kenapa kok baru sekarang nih dipublish? Padahal kalau misalkan nih untuk menjatuhkan Pak Jokowi menunggu momen Pilpres gitu ya kan. Kenapa nggak di 2019? 2019 lalu panas banget tuh persaingan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Ayo, apakah ada orang-orang yang tidak suka nih ketika melihat Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi ini akur? Nah kalau semisalkan nih ya, semisalkan di tahun ini, Pilpres tahun ini kondisinya hubungan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu sama seperti Pilpres 2019, apakah akun Fufu Fafa ini bakal dipublis? Kenapa saat Gibran diserang dengan akun Fufu Fafa
yang isinya jelek-jelekin Prabowo, kok Prabowo ndablek, seakan-akan Prabowo bilang, emang gue pikirin gitu kan, nggak ngurus kan gitu ibaratnya. Ini kan bikin hatersnya keluarga Jokowi ini makin dongkol kan. Maunya mereka itu kan Jokowi dan Prabowo itu berantem gitu loh. Tapi ternyata nggak bisa. Tapi ternyata enggak gitu loh. Nah, kenapa bisa begitu? Kenapa Prabowo dablek? Karena Prabowo itu tahu siapa di balik orang-orang yang nyerang Gibran dengan akun Fufu Fafa ini gitu loh. Dan Prabowo itu pernah gabung sama mereka gitu loh. Dan mereka itu cuma morotin duitnya Prabowo doang. Dan ternyata Prabowo gabung sama mereka itu kalah mulu. Makanya Prabowo sekarang, anjing najis lah gue gabung sama lu lagi gitu. Tapi emang benar ya Pak Prabowo itu menanggapi hal mengenai Fufafa ini ya kayak nggak diurusin gitu loh ya. Bahkan kemarin itu sempet tuh wartawan tuh ngejar-ngejar kan kayak gimana responnya Pak Prabowo gitu kan. Terus kebetulan kemarin itu bertemu dengan Bang Dasko, salah satu anggota dari Gerindra juga, dan menanyakan hal ini, gimana kira-kira responnya Pak Prabowo. Bang Dasko itu mengatakan kalau Pak Prabowo tidak ambil pusing soal Fufafa ini gitu. Wah, menarik nih. Bikin ini ya, bikin kesel ya orang yang udah buat isu itu. Kesel banget karena kok isunya nggak bisa ini sih, nggak bisa menjauhkan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo sih, kayak gitu ya. Rekan-rekan, kelihatannya kita nggak bisa kendor untuk mengcounter narasi-narasi literasi murahan yang beredar di medsos akhir-akhir ini, khususnya di penghujung selesainya masa pemerintahan Pak Jokowi yang tinggal 37 hari lagi. Ini sengaja mereka lemparkan. Ya kita tahu dari tahun 2014 pun Pak Jokowi masuk menjadi Presiden Republik Indonesia itu sudah digempur sana sini ya. Dari mulai anak PKI segala macam lah sampai hari ini pun mereka tetap ngejar-ngejar soal ijazah palsu dan sebagainya. Nah, kita tahu ini semuanya adalah bertujuan, khususnya akhir-akhir ini adalah tujuannya untuk merenggangkan hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi karena dianggap, ya bukan dianggap sebenarnya Pak Prabowo memang sebenarnya ya penerus Pak Jokowi. Karena persiapannya, cawe-cawenya, semuanya disiapkan oleh Pak Jokowi. Dan itu diakui Pak Prabowo sendiri kan. Tapi perenggangan yang mereka lakukan begitu banyak cara memang. Ya alhamdulillah semuanya gagal gitu kan. Terakhir sekarang sampai hari ini juga akun Fufu Fafa itu menjadi begitu sentralnya gitu, seolah-olah si Mas Gibran itu begitu joroknya menceritakan keluarga Pak Prabowo, mengolok-olok semuanya itu seolah-olah seperti itu framingnya. Tapi mereka lupa bahwa mereka berhadapan dengan seorang Prabowo yang rasa nasionalismenya begitu tinggi, yang hubungannya begitu dekat dengan Pak Jokowi. Gitu. Jadi ocehan kalian itu dianggap angin lalu aja sama beliau. Karena beliau sekarang adalah fokus bagaimana meneruskan pemerintahan, menambahkan kebaikan-kebaikan di dalam pondasi-pondasi yang sudah dilakukan Pak Jokowi. Nah ini aku setuju nih. Jadi hal-hal semacam ini ya yang berusaha untuk memisahkan ini udah dibiarin aja, nggak usah diperhatikan gitu, nggak usah ditanggepin gitu ya. Ya karena kalau kita nanggepin ya itu pasti bakal pertama itu nyenengin mereka ya, nyenengin orang-orang yang buat isu. Karena udah nanggepin kan berarti oh kemakan nih pancingannya, pasti kan bakal kayak gitu. Sayangnya ini tuh nggak kemakan tuh Pak Prabowo untuk isu ini, makanya banyak tuh kayak nggak ada isu ini terus ada tuh habis Fufu Fafa itu ada isu pribadi. Terus ada lagi tiba-tiba isu mengenai Kadin ya kan. Terus ada lagi tuh kemarin itu akun atas nama Gerindra gitu. Terus ya banyak lah gitu hal-hal yang bermunculan ketika ini itu tidak berhasil untuk memisahkan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Berarti kan semakin meyakinkan kalau ini ulah-ulah orang yang tidak suka dengan kedekatan ini ya kan. Nah, yang buat ramai lagi adalah karena hadirnya Pak Mahfud di ranah medsos, di podcast di mana-mana yang menyerempet dalam tanda kutip ya menjelek-jelekkan Pak Jokowi. Sebenarnya kalau Pak Mahfud mau berkaca sedikit saja ke belakang ya
malu sendiri harusnya, karena Pak Mahfud kan baru saja setahun yang lalu tidak di kabinet Pak Jokowi. Terus waktu Anda di sana kerjanya apa gitu. Tapi itu nggak usah kita perpanjang karena sudah begitu luas di counter oleh Hasan Nasbi, oleh Ko Alvin gitu, yang jelas-jelas mereka punya kapasitas untuk mengcounter Pak Mahfud gitu ya. Nah, saya membaca sebuah tulisan Anthony de Mello itu sebenarnya kenapa mereka sampai seperti itu gitu. Jadi kita ini kan sebenarnya semuanya hidup di dua dimensi, satu dimensi fisik, yang satu dimensi batin. Batin ini ada spiritualnya di situ. Jadi sebenarnya kalau secara fisik kita sih semuanya bangun gitu, karena kita dari lahir, besar, sekolah, belajar, semuanya dipakai. Mata, kuping, mulut, semua dipakai. Tapi dimensi batinnya, konon kebanyakan orang itu tertidur. Dari mulai lahir, besar, sampai tua itu bisa tertidur. Jadi mereka tidak menggunakan itu gitu. Ngantuan gitu batinnya. Makanya mereka orang-orang yang tipikal seperti ini paling suka dengerin yang apa yang mereka suka gitu dari mulut orang gitu. Kalau itu bertentangan dengan yang dia tidak sukai, dia nggak mau menerima itu gitu. Mereka sangat takut dengan fakta dan kenyataan. Oh, pantes. Mereka terus menyangkal kebenaran karena itu kalau diterima menyakitkan. Contohnya adalah contoh 16% itu. Ini kan yang dimaksud untuk mengangkat ini kan supaya maksudnya Fufu Fafa ini dituduhkan adalah Gibran. Padahal mungkin hampir semua orang di Republik ini sudah nggak peduli siapa itu Fufu Fafa sebenarnya. Dan saya juga nggak mau tahu itu siapa Fufu Fafa, Bang. Tapi dituduhkan ke Gibran dengan harapan pecah kongsi yang tadi itu, Bang. Pecah kongsi Gibran dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo itu nggak bisa dipengaruhi dengan cara kayak gitu. Kan kalau mau jujur, entah apa-apa juga statement saya terhadap Pak Prabowo tahun 2014-2019. Mungkin nggak ada apa-apanya itu statementnya Fufu Fafa, Bang. betul. Dan Pak Prabowo mungkin nggak mau tahu siapa itu Fufu Fafa, Bang, karena nggak penting. Fufu Fafa, akun siapa. Tapi saya yang mungkin juga tahun 2014, 2019 dalam suasana pertarungan kayak gitu, bicaranya juga macam-macam, mungkin lebih kasar. Tapi kemudian disambut dengan sangat baik oleh Pak Prabowo. Mereka salah mengukur kebesaran jiwa kenegarawanannya Pak Prabowo. Mereka salah mengukur levelnya Pak Prabowo. Kalau berharap ini bisa memantik sesuatu dari Pak Prabowo sehingga terjadi kecurigaan, sakwasangka dan segala macam, menurut saya itu kesalahan besar. Didengerin ya teman-temanku yang masih berusaha untuk memisahkan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ataupun Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Dengan segala isu yang kalian buat, kenapa sih tidak suka melihat para pemimpin kita itu akur gitu? Padahal enak banget loh dilihatnya kalau misalkan para pemimpin kita itu akur, ya kan? Biasanya kan udah lihat kan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu kemana-mana, ya kan? Apalagi setelah Pak Prabowo ditetapkan sebagai presiden terpilih, itu jadi sering banget tuh keluar bareng. Habis itu ketika bertemu dengan tamu-tamu negara ya, itu disambut dengan baik oleh Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi. Dan dengan luar biasanya Pak Jokowi memperkenalkan presiden selanjutnya, presiden berikutnya yang bakal menggantikan beliau kepada para pemimpin-pemimpin dunia ini. Wah, ini kalau bukan orang hebat nggak ada tuh ceritanya memperkenalkan penggantinya gitu loh ke pemimpin negara lainnya. Saya ini sekarang adalah Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Saya adalah Menteri Pertahanan dalam kabinet, dalam pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Dan sekarang saya jadi anak buahnya Pak Jokowi. Waktu tahun 2019 saya jadi pesaing beliau. Saya jadi rival beliau. Ya. Tapi begitu pertandingan selesai, begitu beliau mengajar saya rekonsiliasi, begitu beliau mendapat kebesaran jiwa mengajak pihak yang kalah
diajak bergabung untuk berbakti kepada negara dan rakyat Indonesia, saya langsung menjawab, siap, saya bergabung. Waktu saya bergabung, banyak pendukung saya yang agak kecewa. Jangan-jangan ada emak-emak di sini juga yang kecewa. Jangan-jangan. Benar? Ada yang mengatakan, oh Pak Prabowo begini, begitu, begini, begitu. Tidak. Karena saya orang yang banyak belajar. Saya hobinya belajar sejarah. Dari kecil, saya hobinya belajar sejarah. Dan dari sejarah yang saya pelajari, negara-negara di mana para pemimpinnya tidak bisa kerjasama, di mana para pemimpinnya hanya memikirkan diri sendiri dan golongannya, di mana para pemimpinnya egois, negara itu berantakan. Negara itu berantakan. Tapi di mana ada negara yang para pemimpinnya bisa bersatu, bisa kerjasama, bisa saling menyadari, berbakti untuk rakyatnya, negara itu bangkit menjadi negara yang hebat, negara yang maju. Tuh, didengerin teman-temanku ya. Kalau misalkan kalian mau negara ini hebat, ya jangan memisahkan para pemimpin kita yang udah akur nih ya. Udah baik hubungannya, jangan dipisahin, tolong dong. Ini dengan adanya bersatunya para pemimpin kita ya, ini pastinya nantinya akan imbasnya di negara kita juga akan jadi hebat kayak gitu loh. Jadi udahlah, sudahi dulu usaha kalian untuk memisahkan dua tokoh hebat ini. Wah, gimana nih teman-teman? Sepertinya video kita hari ini sangat menarik ya, informasi-informasinya. Kira-kira respon kalian bagaimana? Yuk coba dong tulis di kolom komentar. Sayangnya kita harus akhiri dulu nih video kita hari ini sampai di sini, tapi tenang aja karena besok insya Allah kita akan ketemu lagi. Jadi jangan lupa nih untuk klik tombol subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Aku Jup pamit undur diri dulu. Sampai jumpa dan terima kasih.